DPR RI bingung dengan kementerian yang digawangi Bahlil Lahadalia, ESDM, yang tidak menggandeng SPBU swasta untuk membuat harga BBM lebih terjangkau. Seharusnya menurut DPR, daripada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mempersulit para SPBU swasta untuk mendapatkan BBM, lebih baik pemerintah menggandeng SPBU swasta. Hal ini demi menciptakan harga BBM yang lebih kompetitif di masyarakat dengan kualitas yang baik. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi dalam rapat dengar pendapat atau RDP dan para bos SPBU swasta dan PT Pertamina Patraniaga. Dalam rapat yang digelar di gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu 1 Oktober, DPR RI mencari tahu alasan para badan usaha atau BU SPBU swasta ogah membeli BBM impor dari Pertamina. Alasannya ialah karena kualitas yang tidak sesuai kesepakatan di awal. Kemudian Bambang pun menganalogikan kebijakan yang diambil Bahlil tersebut seperti orang sama-sama jual nasi goreng, namun beberapa satu tukang nasi goreng harus membeli beras di tukang nasi goreng lainnya. Pun sama halnya dengan kebijakan SDM saat ini yang menolak menambah kuota BBM impor untuk SPBU swasta dan memaksanya harus membeli dari Pertamina. Hal ini tentunya kata Bambang sangat tidak adil lantaran BBM yang didapat sama-sama impor dari luar negeri. Seharusnya kata Bambang ESDM menggandeng para SPBU swasta seperti Shell, AKR, dan Vivo untuk bekerja sama dengan Pertamina membangun kilang. Sehingga BBM yang masuk ke Indonesia bukan bahan jadi yang harganya sudah mahal. Kecuali kalau mau ke depan, ini hanya saran ya, ke depan ajaklah swasta-swasta itu bangun refinery kan, atau mini refinery lah, kilang-kilang di ini kan, kuotanya kasih ke mereka hasilnya. Kalau mereka misal 70 Pertamina satu refinery-nya, Pertamina 70%, Shell 30%, atau AKR 20%, mereka dapat base fuel sejumlah investasi yang diinikan. Itu baru fair. Jadi kita impornya impor crude. Ini impor minyak jadi, kan? Jadi buat saya ini PR besar buat Pak Dirjen, Pak Laude, kan? Pak Laude sangat paham lah karakter teman-teman Komisi 7 sampai jadi namanya 12 kan. Dan jadi saya pikir bahwa Pak Laude harus bikin terus, sampaikan. Dan tadi saya melihat statement Pak Juliot ya kan. Karena mungkin Pak Juliot ini kelamaan dia investasi, beda kan. Lupa subscribe ya.